Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang sharding sphere menggunakan Apache Sharding Share Proxy. Di sini anggotanya ada Satya dengan NIM 2032, saya Ozi dengan NIM 2046, dan Taki dengan NIM 2048. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait apa itu setting sphere. Yang pertama ya, setting sphere. Apa di setting sphere itu adalah middleware database dan distribusi yang membantu membagi, mengelola, dan menentukan banyak database selayaknya menjadi satu database saja. Seperti misalkan kita memiliki database Postgre dan MySQL, nah itu nanti bisa disajikan menjadi satu kesatuan. Akan setting next. Baik, untuk slide selanjutnya, ini ada dua jenis mode dubbing sphere. Yang pertama itu ada JDBC, dan yang kedua ada proxy. Jadi untuk JDBC itu sendiri, pengertiannya itu adalah framework Java yang ringan, menyediakan layanan tambahan lapisan integrasi atau Java Database Connectivity Java. Jadi ini untuk masa pemrograman Java ya untuk kita punya. Yang kedua itu ada Ring Sphere atau proxy. Untuk pengertian dari ini adalah box database yang transparan, menyediakan server database yang mengemas protokol biner database. Jadi untuk setting framework ini memungkinkan aplikasi menggunakan bahasa pemrograman apapun untuk mengelola dan mentarget seolah-olah itu adalah server database biasa ya. Misalnya seperti server MySQL atau PostgreSQL. Next. Selanjutnya itu terkait arsitektur dari kedua daging sphere. Pertama itu UDP. Implementasinya itu berjalan di dalam proses aplikasi atau di sisi klien aplikasi. Sementara yang proxy berjalan sebagai layanan aplikasi independen. Jadi yang terpisah dari aplikasinya itu sendiri. Dari cara kerjanya yang di divisi ini aplikasinya berinteraksi dengan daging sphere dari divisi website dan dia mencegah panggilan di titik jadi melakukan pemrosesan setting dan secara langsung berarti dengan database. Sedangkan kerja pada proxy, ini aplikasinya terhubung ke dari sphere proxy, mengangkat protokol database dengan standar. Jadi membentuk protokol MySQL dan PostgreSQL. Lalu proxy menerima perusahaan menerapkan dashboard dan mengarahkannya ke database yang berbeda. Buat keunggulan divisi itu tidak melakukan deployment terpisah, jadi latensinya itu rendah karena tidak ada jaringan tambahan atau konfigurasi tambahan dan jaringan. Namun memiliki kurangan yaitu hanya mendukung aplikasi basis Java. Sementara keunggulan dari proxy itu mendukung berbagai bahasa ya, seperti PHP, Python, C Sharp dan lainnya. Karena berinteraksi pada tentang protokol database. Lalu ada kekurangannya itu ada jaringan tambahan dari aplikasi proxy yang sedikit meningkat dibandingkan dengan dubbing sphere begitu. Next, lanjutkan Pak saya. Oke, selanjutnya adalah konfigurasi. Di sini kita pakai Docker Compose yang pakai 3 kontainer. Kontainer pertama itu database MySQL, kedua itu Postgres, dan juga yang ketiga itu ada shardingnya pakai Apache Sharding Sphere Proxy. Dari sini kita langsung daftarkan buat xtlib, yaitu ekstensinya, bukan ekstensi, apa namanya, drivernya buat langsung agar support nantinya. Di sini biar kita nggak masukkan manual ke dalam si Dockernya. Oke, di sini kita langsung masuk ke prakteknya. Kita ke desktop satu. Oke. Oke, di sini terdapat note ya, kita biar cepat konfigurasinya. Oke, yang pertama di sini kita cek dulu ya, aman. Nah, pastikan seperti biasa kita harus ada di dalam repositorinya atau dalam satu directory.
terhadap Docker Compose. Kalau udah, kita langsung run aja pakai Docker Compose apt daemon build. Nah, kalau udah pastikan semua kontainernya berjalan, udah semua di sini dan portnya semuanya udah di forwarding ke arah mesin. Dan hal pertama yang harus kita lakukan yaitu bikin cetakan tabel yang mau kita sharding. Di sini kita pakai tabel mahasiswa. Kita coba bikin bikin cetakan pertama di MySQL-nya. Di sini kita langsung, oh ini untuk si itu, saya skip MySQL. Nah, di sini kalau udah kita exit, terus kita masuk ke arah PostgreSQL juga. Kita bikin juga tabel mahasiswa. Udah. Terus yang terakhir kita masuk ke arah sharding proxy-nya. Salah. Eh, kita copy dulu. Nah, di sini untuk passwordnya itu sesuai yang udah diatur di Docker Compose-nya. Di sini kita pakai username root, passwordnya juga root. Nah, yang pertama harus kita lakukan yaitu mendaftarkan setiap unit atau setiap DB-nya. Di sini kita daftarin untuk DB 0 atau DS0 dulu, yaitu MySQL pakai port yang arah ke dalam si Docker, bukan port yang di forwarding ke arah mesinnya. Untuk username dan password kita samakan aja pakai root biar enak. Oh, oke, bentar. Di sini tidak ada. Oh, di sini kita sebelum mendaftarkan kita harus bikin database-nya terlebih dahulu dan kita pergi ke arah si database sharding DB. Nah, baru kita lakukan register ini. Dan setelah itu kita register untuk Postgre juga. Dan kalau udah kita bikin eh, sharding table-nya yaitu mahasiswa. Untuk aturannya di sini dia tuh ngambil data nodes-nya dari DS0 atau MySQL dan juga satu dari si PostgreSQL dengan nama tabel mahasiswa. Maka itulah kita bikin tadi cetakan di awal. Strateginya kita ambil berdasarkan shardingnya berdasarkan ID dan juga untuk algoritmanya dia tuh ngambil ID yang di modulus 2. Jadi hasil dari modulus 2 itu kan cuma satu sama nol, genap atau ganjil. Kalau nol itu dia bakal masuk di MySQL atau not nol. Kalau misal hasilnya adalah satu, hasil modulusnya itu masuk ke arah PostgreSQL. Kita langsung copy. Oke, udah selesai. Kalau udah, kita exit dan kita coba masukkan data ke arah MySQL dan juga PostgreSQL. Oke, udah. Di sini kita coba masukkan datanya. Satu mahasiswa di MySQL dan juga satu mahasiswa di PostgreSQL. Dah, kita insertkan ini. Dan setelah terakhir, kita tinggal cek aja di arah proxy-nya. Karena tadi udah di forwarding, maka kita bisa mengakses pakai localhost. Kita tinggal nyocokin si portnya aja, port yang kita pakai. Dan kita langsung arahkan ke arah sharding DB. Oke, di sini ada typo dikit bentar. Dan kita belum exit juga ternyata, lupa. Exit. Nah, udah. Oh. Nah, udah. Nah, di sini kita masuk. My M-nya lupa. Nah, udah. Di sini passwordnya kita masukkan root. Dan di sini kita tinggal bisa gini, show tabel buat ngecek. Dan di dalamnya ada yang namanya tabel mahasiswa. Kita tinggal select aja. Select. Untuk ekspektasinya, dia bakal punya isi dari kedua data. Nah, di sini satu data dari MySQL dan satu data dari Postgre itu sama-sama tampil ketika kita select lewat si proxy-nya. Dan di proxy ini nanti akan diarahkan atau yang akan ditunjukkan kepada klien. Jadi si klien kiranya bakal ada satu database doang, padahal tidak tahu di belakangnya. Ternyata ada dua database. Oke, kita kembali ke dalam PPT-nya. Oke, di sini konfigurasinya sama yang ada di PPT. Dan untuk hasil akhirnya tuh memunculkan dua nama ini. Oke, sekarang untuk pertanyaan akan dijawab oleh teman saya. Kemudian selanjutnya adalah jawab pertanyaan.
Nah, bagaimana jika primer array atau kolom acuan sharding bukan bertipe integer tetapi bertipe string atau UID? Bagaimana konfigurasi shardingnya? Bisa di next. Nah, dari beberapa percobaan yang telah kami lakukan, itu yang pertama, jika kita menggunakan eh, string random seperti yang tertera pada gambar yang di data baris pertama dan baris ke satu 2 3 4 itu nantinya eh, ketika dilakukan pengecekan pada pada database MySQL dan PostgreSQL itu ternyata untuk yang string random akan dimasukkan ke dalam yang MySQL yang dimana MySQL tadi itu diregister sebagai database indeks 0. Nah, sedangkan yang eh, untuk yang string string yang hampir sama namun terdapat eh, urutan seperti pada baris data yang nomor 2, 3, 6, dan 7. Nah, itu nantinya akan dimasukkan akan tersarding atau terdistribusi ke dua database tadi, MySQL dan PostgreSQL, mengikuti rule yang pertama kali dibuat tadi, yaitu menggunakan modulus 2, yang genap nantinya akan masuk ke database 0 atau MySQL, dan yang ganjil akan masuk ke database PostgreSQL. Nah, untuk hipotesa dari kami, itu si proxy share- sharding sphere ini melakukan sebuah hash yang sederhana, yang dimana nilai dari hash tersebut bakal eh, berbeda-beda dan akhirnya data-data yang menggunakan string yang hampir sama tadi yang terdapat urutannya akan terdistribusi ke database tersebut, yaitu database MySQL dan PostgreSQL. Seperti itu. Next, next, next. Ya, untuk kesimpulannya, ya secara keseluruhan dari praktikum ini memberikan sebuah pemahaman dasar yang kuat tentang bagaimana cara menyebarkan eh, data pada arsitektur sharding yang scalable dan fleksibel menggunakan sharding sphere proxy di lingkungan yang di-containerize seperti Docker. Yang adapun dari sharding sphere ini sangat sangat powerful dalam melakukan pendistribusian data, yang dimana ini bisa menggabungkan beberapa database menjadi satu dan bisa menggunakan eh, bahasa pemrograman apapun. Ya, mungkin itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.